Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini masih pagi ya, masih pagi jam 7 sampai 7.40 ke depan kita akan bicara mengenai materi ini bab terakhir, bab kelima ya, mengenai perencanaan wilayah nih. Kita langsung aja kepada materi ya karena jam ini waktunya sangat singkat sehingga tidak bisa berlama-lama. Nanti mungkin materinya akan di-share juga di grup ya. Baik, anak usaha yang berbahagia, ini IPS 1, IPS 2 ada perwakilan ya. Baik, kita coba tayangkan dulu materi tentang usaha pengembangan wilayah Indonesia. Apakah di layar sudah kelihatan? Belum. Baik, masih proses. Nah, belum ya. Bentar, ini masih proses. Baik. Nah, jadi materi pada pagi ini mengenai perencanaan wilayah yang sebelumnya kalian sudah belajar mengenai desa kota ya, mengenai apalagi ya kemarin itu cukup banyak ya. Apakah di layar kelihatan usaha pengembangan wilayah? Ada nggak? Ada. Oke, baik. Aktif di telepon dong. Baik, nanti mic-nya dimatiin dulu ya sebelum ini. Judulnya apa? Usaha pengembangan wilayah. Usaha pengembangan wilayah Indonesia. Baik. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Tolong mic-nya dimatiin dulu. Itu siapa itu? Nah, baik. Speaker. Mic-nya dimatikan dulu, nanti kalau ada tanya jawab boleh dibuka ya. Bisa dimulai? Baik. Usaha pengembangan wilayah di Indonesia ya, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Nah, usaha-usaha pengembangan wilayah di Indonesia banyak sekali ya. Di antaranya ada 8 poin di sini ya. Yang pertama, apa itu? Pengembangan wilayah secara administratif. Ya, kedua, pengembangan wilayah di pedesaan. Nah, yang ketiga apa? Perkotaan, pengembangan wilayah perkotaan. Di mana dibagi menjadi beberapa poin. Satu, untuk keseimbangan kota dengan kawasan ekonomi. Dua, keseimbangan antar kota. Tiga, meningkatkan peranan kota ya. Kemudian mendorong pengembangan pusat baru dan meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan kota. Dan terakhir, menciptakan iklim yang menarik bagi investasi. Yang keempat apa? Mengembangkan wilayah aliran sungai. Yang kelima, pengembangan wilayah pedesaan. Nah, hubungannya dengan mata pencarian. Di antaranya apa? Pengembangan desa baru dan pengembangan desa yang lama. Yang keenam apa? Membuka gerbang perdagangan Indonesia yang baru. Kemudian juga pengembangan subwilayah pembangunan. Dan terakhir, pembangunan wilayah memperhatikan juga lingkungan fisik dan sosial. Ini juga penting agar tata kota dan juga di pedesaan bisa tertata dengan baik. Ini maaf, langsung kepada latihan soal. Sebenarnya bukan latihan soal ya ini. Sebentar, Bapak ini dulu materi yang awalnya nih. Itu adalah rangkuman yang di ujung untuk nanti kalian membahas tentang bagaimana nanti materinya ini. Nah, kita kembali ke awal ya, di mana materi ini ya lanjutan dari materi sebelumnya. Bagaimana usaha-usaha pengembangan wilayah itu berjalan dengan baik tentunya. Nah, kita coba kembali ke awal supaya kalian juga bisa paham dari mana ya proses awalnya itu. Nah, di bab 4 ini, ya ini bab 4 ya, tentang perencanaan kota, kita sudah belajar bagaimana ya pengembangan kota ini berjalan dengan baik tentunya. Sebentar saya tutup dulu ininya. Nah, baik. Nah, jadi materi keempat tentang percepatan pertumbuhan wilayah ini ya. Kita coba kita coba
memberikan ulasan tentang bagaimana sebuah wilayah itu dikembangkan. Nih, sebentar ini begitu apa ya? Agak sedikit lama nih loading ya. Baik, kita coba ulangi lagi share screen-nya. Harusnya terputus ya. Terputus. Nah, ini agak lama. Nah, coba kita share screen. Oke. Di layar ini. Oke, baik, agak sedikit bermasalah nih. PowerPoint-nya tidak mau bergerak ke belakang nih. Oke, kita coba stop dulu. Baik, sambil menunggu dari PowerPoint ini yang masih loading, mungkin di antara kalian ada yang ingin ditanyakan tentang materi sebelumnya. Ini pengembangan usaha-usaha wilayah yang ada di Indonesia. Ada? Silakan. Nah, coba masih ingat nggak apa itu arti wilayah? Ada ingat nggak apa arti wilayah? Ada yang masih ingat apa itu wilayah? Apakah suara Bapak kedengaran? Mendengar, Pak. Oke, baik. Takutnya kedengaran gitu ya. Nah, baik. Jadi memang hari ini agak lama juga nih. Nah, agak loading juga nih. Lama ya. Ntar ini nah, ini adalah loading sekali. Ada kendala juga nih di sini. Oke, di layar kelihatan apa itu? Bab 4 ya? Tapi tidak merespon ini. Nggak mau bergerak nih gambarnya. Nah, ini. Baik, coba kita ulangi lagi ya dari awal. Nah, bab 4 kelihatan di sini ada bab 4? Kelihatan nggak? Ya, kelihatan? Gambarnya? Enggak, Pak. Belum. Udah gambarnya? Udah ada gambarnya belum? Belum. Belum. Ya. Di layar apa yang terlihat? Hitam. Baik. Ada gambar di layar? Belum? Ada belum? Belum. Belum ya, indikator. Saya cek lagi. Kenapa nggak ada gambarnya ya? Ada nggak di layar? Belum. Belum ya. Ini sekali nih. Coba ulangi lagi ya. Dipanggil lagi, di share screen lagi nih. Ini gangguan juga nih. Baik, di layar ada gambar apa tuh? Bentar.
4 nih ya. Udah ada, Pak. Ada gambar apa di layar? Laptop? Itu Windows? Ya, gambar laptop. Ya, Oh, Pak, berarti, gambar laptop. berarti Iya, yang PowerPoint baru muncul ya? Dah. PowerPoint-nya baru muncul nih, Ya. panggil lagi. Sebentar ya, karena memang ini perlu kesabaran juga nih. Karena Ujian. Biasa. Udah. 62%, ntar ya lagi panggil 64, 65 sampai 100. Ntar baru dipanggil. Nah, baru muncul ya. Bentar. Apakah di layar sudah kelihatan? Sudah. Oh, baik, kita Sudah. halaman 1. Nah, udah ya. Ya, kita langsung dipercepat saja karena kalau judulnya sudah jelas ya. Ini judulnya apa? Percepatan pertumbuhan wilayah. Pertumbuhan wilayah. Wilayah. Baik. Apa enter dulu. Ini agak lama nih loadingnya. Nggak bisa bergerak juga nih. Baik. Ini apa PowerPoint-nya nggak mau bergerak nih. Kenapa nih? Ya Allah, ya Rabbi. PowerPoint-nya nggak mau bergerak. Kenapa ya? Berat ini ya mungkin ya. Ya subhanallah. Udah kuat ininya layarnya nih. Bentar ya. Coba ulangi lagi ya, share screen nih, bisa nggak? Nah, di layar kelihatan? Kelihatan, Pak. Materi ya? Iya, Pak, kelihatan. Nah, materi. Nah, Bapak coba di preview dulu. Ini harus di preview dulu. Tapi agak lama nih. Laptopnya nggak tahu kenapa nih lagi bermasalah mungkin. Nah.
Ntar kenapa nggak mau jalan? Ya, subhanallah. Di layar ada PowerPoint-nya nggak kelihatan nggak? Belum? Belum. Belum. Nah, ya. Kenapa nih susah sekali layarnya? Ada di situ materi ya, ada berapa nih? 1 wilayah dan perwilayahan. Kelihatan nggak? Enggak. Belum. Belum, Pak. Enggak. Udah, Ada. Ada. Nah, coba bayang ada berapa Ada, nih? Pak. 1 wilayah dan perwilayahan. Kedua apa? Wilayah formal dan Wilayah formal dan yang fungsional. ketiga Perwilayahan berdasarkan fenomena geografis, yang keempat Geografis. kutub kutub dan pusat pertumbuhan Dan wilayah, pusat pertumbuhan kelima wilayah. pertumbuhan, pertumbuhan wilayah berkelanjutan, keenam kajian daya dukung untuk pertumbuhan wilayah, 7 Sistem sistem perencanaan wilayah dan Indonesia, terakhir usaha usaha-usaha pengembangan wilayah Usaha-usaha di yang Indonesia. tadi di wilayah di awal Bapak Indonesia. sampaikan ya, yang terakhir di poin terakhir ini usaha-usaha pengembangan wilayah ya, seperti itu. Nah, coba dari materi ini kita coba ini gambarnya nggak mau berubah nih. Coba cek lagi ya. Mudah-mudahan bisa nih sekarang. Soalnya dari tadi nggak mau bergerak-gerak nih. Bisa nggak nih? Ya harus sabar juga sih ya. Sabar. Nah, jadi ada 8 poin pada pertemuan ini yang akan Anda Bos baca. Nanti materi PPT-nya kalian silakan bisa dibaca di grup, ada kan nanti Bapak share. Kemudian nanti ada latihan soal, ya kamu bikin rangkumannya ya. Karena setiap bab itu, setiap pertemuan 1 bab memang. Ini pertemuan yang yang keempat ya. Nah, nanti kita jadwal ujian akhir semester itu, ujian sekolah awal April ya. Sudah ada beritanya belum dari sekolah? Tanggal berapanya? Belum. Tanggal 5. 5 April. 5 sampai 5 April sampai 12. 15. Oh, sudah ada jadwal Senin apa, Selasa apa sebelum? Baru tanggal saja? Belum. Nah, belum ya. Baik. Baru tanggal saja. Nah, jadi nanti untuk materi geografi bisa dilihat tanggal berapa ya. Yang mudah-mudahan kalian ini memberikan Nah, ini kan di layar kelihatan nggak? Di layar. Udah ya? Di layar kelihatan? Materinya? Belum? Kelihatan. Oke, udah ya. Cuma materi aja. Yang tadi ya. Nah, jadi ada 8 ya. 1 apa ini? Wilayah dan perwilayahan. Wilayah dan Oke, perwilayahan. kita langsung masuk kepada materi yang pertama. Jadi materi 8 poin ini kalian bisa dibaca nanti di PPT-nya ya. Yang pertama mengenai wilayah dan perwilayahan. Ya. Ya, ini agak lama ya. Nanti perhatikan gambar di samping ini. Coba sebutkan batas-batas wilayah Indonesia sebelah barat, timur, utara, dan selatan. Nih lihat. Di utara ya, ini berbatasan dengan benua Asia ya, ada Laut Cina Selatan ya. Sebelah utara, sebelah baratnya ini dengan Samudra Hindia ya. Timurnya dengan apa nih? Negara Papua Nugini ya. Di selatannya dengan Australia. Ini contoh batas-batas yang ada di negara kita ini. Nah. Kemudian agak lambat juga nih. Jadi ini slow respon ininya PPT-nya. Slow respon sekali. Tidak kuat dengan materi ininya. Nah, jadi pengertian wilayah.
Apa yang Anda ketahui tentang ruang dan wilayah? Ruang artinya apa nih? Seluruh permukaan bumi yang merupakan ini kebaca nggak? Apa? Nggak ada. Nggak ada apa, masih Nggak ada. materi. Oh, Masih materi. masih materi. Nggak di layar nggak sama ya antara ya layar di kalian dengan di sini ya. Iya. Ya. Ya, Pak. Di sini Masih yang layarnya tadi, kelihatan ya. Pak. Berarti ada delay ya antara yang di laptop Bapak dengan yang sampai ke sana ya. Di layar tertulis apa itu? Materi. Materi. Di sini sudah sampai ke sini. Aduh, subhanallah. Jadi nggak nyambung ya antara Bapak yang sampaikan dengan yang ada di situ ya. Nah, sekarang tidak ada lagi ya. Nah, baik. Ya. Ya. Jadi antara yang Bapak share barusan tuh nggak sama ya. Aduh, kasihan juga nih. Jadi harusnya sama sih. Ini apa ini? Kelihatan nggak? Enggak, Pak. Masih, Pak. Ini apa? Wilayah dan perwilayahan ada nggak di layar kamu? Belum. Belum. Tinggal. Ada. Ada, Pak. Apa ada nggak? Ada. Ada, Pak. Nah, baik. Coba Bapak di preview dulu ya. Nih, coba di preview. Ini kan terlalu kecil ya di situ ya. Kalau diperbesar Ya. ada nggak nih? Mudah-mudahan ini nggak ada masalah lagi. Inilah salah satu kendalanya kalau belajar PJJ itu, kalau jaringan internetnya tidak stabil ya lama seperti ini ya. Memang yang paling bagus itu bertatap muka langsung ya. Nah, kalian ya mudah-mudahan kalau ingin Bapak sih nanti waktu ujian sekolah juga bisa bertatap muka sih sebenarnya. Kayak di layar kelihatan apa nih? Wilayah. Warna abu. Wilayah dan perwilayahan. Oke. Kemudian gambar apa tuh? Perhatikan. Perhatikanlah gambar di Batas-batas samping. wilayah Indonesia. Oke. Ini peta apa nih? Peta Indonesia ya. Indonesia. Indonesia. Oke. Jadi apa itu wilayah artinya? Ada yang tahu? Ada wilayah, ada perwilayahan. Coba apa artinya? Yang masih lihat? Nih, pengertian wilayah. Coba bacakan, apa itu pengertian wilayah? Ada di layar nggak? Ada, Pak. Coba bacakan. Ruang dan wilayah apa bedanya? Silakan. Permukaan bumi. Terus, kebaca nggak? Yang merupakan lapisan biosfer, tempat hidup tumbuh, hewan, dan manusia. Itu arti ruang. Kalau wilayah artinya apa? Wilayah dalam geografi diartikan sebagai kesatuan objek dan kesatuan manusia yang memiliki karakteristik yang sama sehingga dapat dibedakan dengan wilayah lain. Nah, jadi kalau wilayah atau region itu satu wilayah ya yang dapat dibedakan dengan wilayah lainnya yang punya karakteristik. Nah, sekarang apa itu pengertian perwilayahan? Apa perwilayahan itu? Perwilayahan adalah usaha untuk membagi-bagi permukaan bumi tertentu untuk tujuan yang tertentu pula. Terus? Pembagiannya dapat berdasarkan pada kriteria tertentu seperti administrasi, politis, ekonomis, sosial, kultural, fisis, geografis, dan lain-lain. Itu pengertian secara umum ya. Sayang ininya delay sekali PowerPoint-nya sehingga waktu jedanya cukup lama sekali ya, nggak langsung berubah nih ya. Oke, yang prinsip-prinsip perwilayahan sekarang. Secara garis besar metode perwilayahan itu dibagi menjadi dua. Satu apa?
Penyamarataan wilayah. Dua, klarifikasi wilayah. Klasifikasi wilayah. Klasifikasi wilayah. atau regional classification ya. Untuk penyamarataan wilayah dibagi berapa? 3 ya. Satu apa? Satu skala peta tadi ya, kecepatan nih. Lagi. Lupa hilang lagi, Pak. Iya. Lupa hilang lagi, Pak. Aduh, hilang lagi. Nah, ini ya. Skala peta, tujuan dan deliminasi ya, atau batas ya. Batasnya secara kualitatif dan secara kuantitatif. Sedangkan klasifikasi wilayah dibagi berapa? Ada 5 ya. Ada core region ya, wilayah inti, ada wilayah pengembangan, wilayah sumber daya, ya, kemudian daerah yang tertekan dan daerah yang problem region. Kelihatan di layar ada? Kelihatan ya? Ada, Pak. Baik, jadi memang ini sekarang kita lihat wilayah formal dan fungsional ya. Ini minta di-upgrade. Waktunya udah habis. Nah, wilayah formal dan wilayah non formal. Ada di layar nggak? Ada. Nah, itulah. Formal itu wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas ya. Seperti itu. Kalau fungsional yang dicirikan oleh adanya kegiatan yang saling berhubungan. Contoh di Papua ya, ini ada hutan mangrove ya. Ini contoh di wilayah yang formal. Sedangkan yang fungsional ini contoh wilayah Jabodetabek ya. Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Kemudian dilihat dari apa? Fenomena geografis. Coba kita lihat apa saja yang dilihat dari pertama fenomena fisik, misalnya apa? Kesamaan iklim. Kedua, geomorfologis. Kesamaan geomorfologis. Ketiga apa? Jenis tanah. Oke. Kalau budaya apa misalnya? Ya, kesamaan bahasa. Nah, apalagi kesamaan mata pencaharian penduduk. Oke. Kita cepat aja ya karena ini zoom-nya minta update. Ini kutub dan pusat pertumbuhan. Apa itu pusat pertumbuhan? Ya, ini apa? Konsep pusat pertumbuhan mengandung pengertian adanya suatu hubungan saling mempengaruhi secara timbal balik antara pusat-pusat tersebut dengan daerah pengaruhnya. Oke, terus kegiatan akan disebar ke beberapa pusat. Berdasarkan hierarki ya. Pertumbuhan sesuai dengan hierarki dan fungsinya. Terus ada 3 orde. Pada skala regional dikenal 3 orde sebagai berikut. Pusat pertumbuhan primer atau utama, pusat pertumbuhan sekunder atau kedua, pusat pertumbuhan tersier atau ketiga. Ya, oke. Yang primer apa artinya? Aktivitas kegiatan primer terkait dengan sistem perdagangan yang lebih luas atau makro, meliputi produsen barang atau industri hingga jasa ekspor-impor. Iya. Yang sekunder? Pengembangan kegiatan sekunder mencakup aktivitas yang langsung mendistribusikan barang pada konsumen akhir. Dalam hal ini penduduk itu sendiri. Wujud fisik kegiatan sekunder antara lain dalam bentuk pasar, pertokoan, supermarket, warung, dan kios. Yang keempat, identifikasi pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Itu yang menjadi pusat pertumbuhan dapat berupa wilayah kecamatan, kabupaten, maupun ibu kota provinsi. Ya, bagus. Kemudian pengembangannya menjadi pusat pertumbuhan memiliki tingkat yang berbeda. Contoh wilayah pertumbuhan berskala regional adalah Jabodetabek. Iya, betul. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi ya. Sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan apa saja nih? Yang pertama, faktor alam. Yang kedua, ekonomi ya. Yang ketiga apa? Sosial. Keempat, industri. Yang kelima, transportasi. Kan bagus.
Coba sekarang kita teori pusat pertumbuhan ya, masih ingat nggak? Dari Walter Kristaller ya, Central Place Theory. Ya, ini sudah Bapak sampaikan di awal-awal ini gambarnya ya. Bapak yakin sudah kalian tahu, ini hanya mereview saja ya. Ada tempat yang sentral yang 1, 2, dan 3 ya. Ini sudah Bapak sampaikan, ya kalian mereview saja yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya. Kemudian kedua teori apa? Teori pusat pertumbuhan atau growth pulse theory. Ini gambar seperti ini ya. Kalian sudah baca kan sebelumnya? Nah, Bapak percepat aja karena ini zoom-nya juga hampir habis nih. Lagi. Yang kedua apa? Teori pusat pertumbuhan. Yang terusnya yakni tentang wilayah berkelanjutan ya. Apa itu? Tempatnya? Ada 2 ya. Yakni yang seimbang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang kedua menjaga atau mengembangkan sumber daya. Nih contohnya. Ini adalah dari ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ya, pembangunan berkelanjutan itu harus meliputi 3 poin ya. Pemeliharaan, pengembangan, dan penyediaan infrastruktur katanya. Kemudian apalagi? Menentukan batas ya. Wilayah pertumbuhan di Indonesia. Oke, ada 4 wilayah ya. Dimana pusat pertama di Medan, ya, kedua Jakarta, ya, Surabaya, keempat di Makassar. Inilah 4 wilayah pusat pertumbuhan yang ada di Indonesia sejak zaman Orde Baru, sudah seperti ini sudah lama ya. Sumatera, Jawa, ya, kemudian di Sulawesi ya pusat pertumbuhan. Nah, kemudian pengaruh pusat pertumbuhan terhadap pariwisata dan persabaran sumber daya alam. Ini juga kalian sudah tahu di mana ada wilayah-wilayah, ada 10 wilayah ya. Wilayah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lihat petanya nih ya. 10 wilayah. Nah, Jawa Barat termasuk yang mana Jawa Barat nih? Wilayah 4 ya, Jawa Barat 4. Nah, lihat di mana di DKI Jakarta sebagai pusatnya ya. Seperti ini. Dan daya dukung. Nah, daya dukung untuk pertumbuhan. Apa saja nih? Nah, yang harus diperhatikan daya dukung wilayah itu ya. Ini cukup luas sekali. Kemudian perencanaan wilayah ini sebagai 2, ada tujuan, ada upaya. Upayanya apa saja? Pertama, secara strategis. Kedua, tata ruang. Ya. Ketiga, rencana tata ruang. Keempat, penyusunan tata ruang. Kemudian ditata kembali menjadi kawasan potensi pertumbuhan cepat dan kawasan khusus seperti ini. Kemudian pengembangan wilayah aliran sungai ya. Kita lihat. Nah, ini yang tadi yang telah di awal-awal telah Bapak sampaikan. Ini adalah kesimpulan dari pertemuan pada pagi ini. Baik Bapak kalian, latihan soalnya nanti bisa dilihat di grup saja ya. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak sampaikan dan nanti silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti tugas kalian apa dari bab barusan ini nanti Bapak share di grup, dirangkum ya, dan nanti kalian biasa bikin rangkumannya. Baik, kalau waktunya sudah 7.45 nih. Ada pertanyaan? Ada Pak. Silakan. Ada Pak. Oh, nggak ada. Oke, jelas ya. Baik, kita ketemu lagi Jumat depan dengan materi terakhir, dan kita depan masih Maret ya, ya. Jadi kita ujian akhir semester di tanggal berapa? 5 April betul? 5 April. 5 April. Nah, Bapak sudah share beberapa contoh soal kemarin yang PTS juga yang tengah semester, silakan dibaca lagi kan arsipnya ada untuk menambah wawasan ke depan. Baik, kita tutup saja pertemuan ini dengan ucapan hamdalah sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan kembali melanjutkan pelajaran lain ya. Yuk. Duluan Pak ya, level ya.